Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu MSI Metodologi Studi Islam Ibu Nihayatur Rahmah MHI dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Kami kelompok 1 ingin mempresentasikan kajian Al-Quran dalam studi Islam. Sebelumnya, izinkan saya dan teman saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Ravansa Hasan Samudra, NIM 1032100072, dan teman saya Windy Ayu Pradevi, NIM 10321006, dan Wahyu Aulia Zahra, NIM 1032100061. Yang pertama, kaidah memahami Al-Quran. Sesuai dengan namanya, Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi bacaan bagi setiap manusia untuk memperoleh petunjuk-petunjuk Tuhan. Diyakini bahwa orang-orang yang beriman bahwa Al-Quran seperti dikatakan Tuhan sendiri, meliputi segala sesuatu. Maksudnya, Al-Quran memberikan dasar-dasar etik untuk semua persoalan yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia secara menyeluruh. Dengan dasar-dasar itu, orang-orang mukmin menjadikannya sebagai landasan hidup dan mengembangkan pesan-pesannya untuk keperluan-keperluan hukum praktis. Namun, sebagian ulama memasukkan hasil ijtihad sebagai sumber Islam setelah Al-Quran dan Al-Sunnah. Sedangkan secara terminologis, Al-Quran didefinisikan sebagai firman Allah SWT yang diwahyukan kepada Rasul terakhir. Sebagai mukjizat untuk manusia disuruh untuk mempelajarinya. Al-Quran sebagai firman Allah berarti seluruh isinya mutlak dari kalam Allah yang absolut. Sebagai kalam Allah yang absolut, Al-Quran tidak bisa dimasuki unsur kalam manusia yang relatif. Secara garis besar, Al-Quran diturunkan di dua tempat. Pertama, di Makkah atau sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ayat-ayat ini disebut ayat-ayat Makkiyah. Kedua, di Madinah atau sesudah Nabi hijrah ke Madinah. Ayat-ayat ini disebutkan ayat-ayat Madaniyah. Materi kedua, metode memahami Al-Quran. Al-Quran merupakan hidayah dan pedoman hidup bagi manusia. Al-Quran bukan hanya sekedar untuk dibaca, tetapi juga harus dipahami dan diamalkan agar mengantarkan manusia kepada tujuan hidup yang sebenarnya, yaitu meraih keridhaan Allah. Untuk memahami Al-Quran, diperlukan petunjuk-petunjuk yang lain agar dapat pengamalannya sesuai dengan apa yang dicontohkan dan dikehendaki Allah dan Rasul-Nya. Terkadang suatu ayat Al-Quran tidak bisa langsung dipahami begitu saja, tetapi harus memerlukan penjelasan baik dari Al-Quran sendiri atau dari ayat yang lain, maupun dari selain Al-Quran, yaitu hadis, pemahaman sahabat, asbab an-nuzul, maupun gramatika bahasa Arab. A. Memahami ayat dengan ayat. Ada kalanya suatu ayat menjelaskan ayat-ayat yang disebutkan secara ringkas dengan ayat-ayat yang lebih luas, menafsirkan makna yang global atau majmal dengan yang terperinci atau mufassal, ayat yang bersifat mutlak dengan uraian ayat lain bersifat terbatas atau muqayyad, mengkhususkan makna yang umum, dan ada kalanya mengumpulkan antara beberapa makna ayat yang tampaknya kontradiksi. B. Memahami ayat dengan hadis. Hadis merupakan apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik perkataannya, perbuatannya, maupun persetujuannya. Sumber hukum yang kedua berfungsi juga sebagai penjelas dan ayat-ayat Al-Quran. Beberapa dengan Al-Quran yang diriwayatkan seluruhnya secara mutawatir. Hanya sedikit sekali hadis yang mempunyai jalur periwayatan yang mutawatir. Oleh karena itu, para ulama membagi hadis menjadi 3 tingkatan,
yaitu hadis sahih, hasan, dan dhaif. C. Memahami ayat dengan pemahaman sahabat. Metode memahami Al-Quran yang ketiga adalah dengan mengambil kepemahaman para sahabat. Para sahabat adalah orang yang paling dekat dengan Rasul karena mereka bertemu, melihat, dan memperhatikan. Dan mereka pun selalu bertanya pada Rasul tentang segala sesuatu yang tidak mereka pahami. D. Memahami ayat dengan asbab an-nuzul. Secara bahasa, asbab an-nuzul dapat diartikan sebagai sebab-sebab turunnya sesuatu. Asbab an-nuzul ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat tentang urusan yang belum diketahuinya, beliau biasanya terdiam dan menunggu turunnya ayat Al-Quran. Namun, ketika terjadi suatu peristiwa atau permasalahan, maka turunlah ayat-ayat yang menjelaskan tentang masalah tersebut. E. Memahami ayat dengan gramatika bahasa Arab. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul terakhir sebagai rahmat bagi sekalian alam. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Hal ini dikarenakan Nabi Muhammad pertama kali diutus adalah kepada bahasa Arab, sehingga orang-orang dapat memahami isi kandungan yang terdapat dalam Al-Quran. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab agar dengan mudah dapat dipahami. Ini merupakan salah satu karakter dari kitab suci yang diturunkan Allah, yaitu menurunkan kitab suci sesuai dengan bahasa masyarakat bahwa kitab suci tersebut diturunkan. Sebagai contoh lain adalah kitab Injil yang diturunkan dalam bahasa Ibrani dikarenakan kaum Nabi Isa saat itu memang berbahasa Ibrani. 3. Studi Al-Quran secara ilmiah. Ulumul Quran atau studi Al-Quran adalah sekumpulan yang membahas mengenai Al-Quran, baik apa yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri maupun yang ada di sekitarnya. Al-Quran bukanlah buku ilmiah. Semua umat Islam tentu sepakat dengan pernyataan ini. Namun demikian, tidak sedikit ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang isyarat-isyarat ilmiah. Bahkan, selain sebagai pedoman hidup, Al-Quran dan hadis juga merupakan sumber ilmu pengetahuan. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW merupakan mukjizat paling berpengaruh, isinya selalu relevan dengan kehidupan, serta ilmu-ilmu yang terkandung di dalamnya merupakan anugerah bagi manusia. Sekian, terima kasih.